hop tuh kan mulainya lumayan malam. Kok dimarahin sih waktu pulang, kayak pulangnya malam banget gitu-gitu. Joget dance, joget. Kalian tuh worth it loh. Jadi nggak usah make a way, selling on like a boss bitch. You can tell I'm a moody, so don't touch me. Different league, maybe you don't wanna sit here. No shit, you will shout, I'm a grown. Halo Kak Cecil, salam kenal. Salam datang kenal. di Story. Terima kasih. Hi, my name is Cecil Yang. I'm a female rapper from Indonesia. Nice to meet you guys. Sebenarnya dari awal itu karena mama tuh suka ke kompetisi-kompetisi gitu. Jadi kayak kompetisi di kampus atau kayak kompetisi di mall gitu-gitulah. Terus sebenarnya suka sih dengan emang suka nyanyi dari kecil gitu. Akhirnya waktu beranjak dewasa, terus akhirnya ikut les vokal juga, terus akhirnya terjun juga sih di bidang musik. Yang awalnya mereka kayak yang udah ngapain di bidang musik, tapi sekarang ya puji Tuhan disupport. Sebenarnya dari awal di YouTube dulu sih, baru aku ke Instagram. Karena kan Instagram lebih kayak yang personal life ya. Terus waktu di YouTube itu nggak expect banget bakal kayak banyak viewers ya, karena kan cuma iseng upload ya. Terus mulailah ke cover lagunya Ramen Girl yang Kashmir waktu itu. Itu baru proper. Abis itu ya terima kasih kepada seluruh viewers yang nonton That 60, That Stick-nya Rich Brian. Dan itu juga sebenarnya nggak terduga banget, karena itu awalnya project iseng doang sama temanku. Terus kayak aku kan suka cover di kamar ya. Terus akhirnya baru sebenarnya lebih sadar ke oh ternyata aku bisa nge-rap ya gitu. Jadi ada beberapa orang tuh yang bilang ke aku, nggak semua orang bisa nge-rap loh. Terus aku pikir kayak oh semua orang bisa nge-rap kok gitu, kayak nyanyi lah. Mungkin kalau seandainya mau diasah kan pasti bisa gitu. Ternyata nggak semua orang bisa nge-rap. So I'm grateful for that. Mungkin karena basicnya aku suka sama lagunya dulu sih. Jadi kan karena basic dari SMP, SD itu udah sering joget kan, joget dance, joget, suka dance. Terus aku tuh mulai suka lagu hip hop dari lagu Low-nya Florida. Itu enak banget buat di dancein. Terus udah gitu mulai dengerin lagu-lagu hip hop, akhirnya kayak seru juga sih hip hop. Dan aku milih hip hop karena kalau misalnya lagu pop atau lagu yang lain itu kan dalam durasi 1 menit, 2 menit itu kan cuma beberapa hook atau beberapa lirik yang bisa dicantumin kan. Tapi kalau lagu rap tuh kan panjang ya liriknya, jadi kayak semua emosi aku tuh tertuangkan lah ke dalam lirik gitu. Mungkin penggunaan si label, terus kayak pemilihan kata, karena kan harus kayak pantun gitu kan. Jadi pemilihan katanya, terus kayak chop-chopnya tuh di mana aja, terus banyak sih sebenarnya tekniknya. Dan aku akuin aku masih harus belajar juga sih tentang tekniknya kayak gitu. Sebenarnya iseng aja sih Kak, kalau dibilang belajar pun kayak nggak belajar. Misalnya kalau nyanyi itu kan memorizing lirik ya, jadi kayak kita inget. Tapi bedanya karena ini liriknya banyak aja, jadi aku memorize-nya lumayan banyak. Tapi karena memang tempo dan BPM-nya itu lumayan cepat, jadi kayak masuk juga sih ke otak. Enggak, paling sekedar sharing bareng sama anak-anak hip hop yang lain. Kalau seandainya dibilang sulit atau nggak sulitnya, aku nggak bisa bilang sih. Tapi kalau menurut pengalamanku, mungkin karena aku basicnya itu besar di keluarga Tionghoa, jadi kayak lumayan agak susah ya pulang malamnya gitu. Karena acara-acara hip hop tuh kan mulainya lumayan malam, dari jam 10, 11, terus bisa selesai tuh jam
2, jam 3 gitu. Jadi kayak suka dimarahin sih waktu pulang, kayak pulangnya malam banget gitu-gitu. Terus kalau seandainya sisi lainnya mungkin lebih, sebenarnya nggak di underestimate sih, tapi kita harus yang lebih vokal aja, karena kita kan kalau bilang minoritas nggak juga sih, kita sedikit lah, lebih dikit lah, jadi harus memang lebih vokal aja sih daripada rapper-rapper yang cowok. Dan aku nggak bilang rapper cowok itu juga gampang strugglingnya sih, ya lumayan susah. Sebenarnya ini agak malu sih setiap kali ditanya, tapi kayak aku mencoba embrace. Itu sebenarnya berdasarkan cerita pribadi sih Kak, karena di saat itu aku ngerasain bingung, aku menceritakan tentang hubungan, dan kayak di satu sisi lagi kayak mau encourage diri sendiri biar nggak, ya lebih self confidence aja sih. Jadi kalau seandainya dia nggak mau temenan sama lo atau dia lebih milih yang lain, jadi kayak ya udah let it go gitu, get a dog or cats lah daripada lo depending sama orang gitu. Apalagi ya, mungkin cerita Is It Love tuh lebih kayak orang yang kakak kenal lama nih, tapi ternyata tiba-tiba kayak satu kejadian kakak tuh nggak kenal lagi sama orang ini, kayak tiba-tiba snap dia berubah gitu. Dan itu happening, itu kejadian ke aku, jadi aku kayak yang oh ya udahlah. Kalau untuk nulis lagu itu sekitar 1-2 hari lah ya. Ya, karena bener-bener kesel banget. Tapi untuk produce dari awal musik sampai selesai itu kurang lebih 3-4 bulan lah. Tantangan yang paling besar di lagu Is It Love itu adalah aku harus nulis lirik pakai bahasa Indonesia. Aku belum pernah sekali waktu lagu Jakarta, tapi itu kan dibantu ya. Kali ini tuh aku kayak yang yuk bisa nulis lirik bahasa Indonesia gitu. Tapi akhirnya aku nyerempet juga ke Melayu karena basically aku besar nggak besar sih, mungkin besar di lingkungan Pontianak atau keluargaku orang Pontianak. Jadi saudara-saudaraku tuh biasa ngomongnya pakai bahasa Melayu. Jadi kayak aku lebih familiar lah dengan bahasa Melayu gitu. Kalau seandainya khawatir sih enggak, karena setiap lagu yang aku rilis itu lebih bilangnya kayak anak sih. Jadi kayak sebuah karya, aku benar-benar appreciate banget, either mau disukain atau enggak sama orang, at least aku bisa keluarin emosiku lewat situ, dan siapa tahu lagu itu bisa menemani orang-orang yang punya perasaan yang sama waktu aku ngalamin hal itu. Kalau dari beat making, terus kayak producing, itu aku dibantu juga sama Gamal. Ini bukan Gamal GAC ya Kak? Gamaliel Abram Pradita. Kalau untuk segi kreatif, sebenarnya nggak banyak sih Kak. Tapi kalau dari, mungkin karena banyak diskusi bareng ya, jadi tuh semuanya jalannya sejalan sih. Sebenarnya mau shout out juga ke A6 yang udah bantuin produce music video, karena they are so cool. Dan thank you juga buat Morse, Social Boy Morse yang udah bantuin untuk produce music videonya, serta Sonic Crew. Aku harus minum air putih, terus nggak boleh makan. Karena kalau makan tuh kayak kayak bloated gitu loh, kayak kesannya aduh lu makan tadi pasti ntar performnya jelek gitu. Jadi pokoknya sebelum perform itu aku nggak boleh makan dulu, kecuali minum air putih paling. Makanya kayak tadi waktu mau perform aja aku kayak yang ntar dulu deh makannya, kita perform dulu abis itu baru ntar makan. Sebenarnya harapan aku cuma satu sih, jangan digalauin, either itu teman, gebetan, atau siapapun lah yang kalian sedang jalan hubungan sama orang ini. Kalian tuh worth it loh. Jadi nggak usah bilangnya,
gak usah stagnan lah di satu situasi. So daripada kalian nangis men, kita have fun aja bareng gue. Dengerin lagu Is It Love. Dengerin lagu Is It Love. Oke. Cut. Cut. Titik. Yeah.